Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Hadirin jemaah salat Jumat yang berbahagia, alhamdulillah pada siang hari ini kita oleh Allah diberikan anugerah untuk bisa menunaikan ibadah salat Jumat, di mana ibadah salat Jumat ini diwajibkan untuk kita semua, khususnya yang laki-laki yang dewasa, yang sehat, yang merdeka bukan budak, serta tidak sedang di dalam safar yang jauh, di mana salat Jumat ini dilaksanakan di dalam sebuah balad, sebuah negeri, hanya ada satu salat Jumat, sehingga yang dekat maupun yang jauh atau bahkan yang jauh sekali harus menempuh perjalanan untuk menunaikan salat Jumat ini, sehingga yang terjauh harus berangkat lebih awal dengan istilah al-dukur. Dan siapa orangnya yang hadir di tempat salat Jumat lebih awal dijanjikan dengan pahala yang lebih besar ketimbang yang hadir belakangan. Yang jauh dijanjikan setiap langkahnya mendapatkan pahala lebih dibandingkan yang dekat rumahnya dari tempat salat Jumat. Salat Jumat ini tidak boleh ada lebih dari satu di dalam sebuah balad, sebuah negeri, kecuali ada alasan-alasan yang sangat menguatkan. Misalnya masjidnya tidak mencukupi untuk memuat jamaah, sehingga diperlukan untuk membuat salat Jumat baru. Oleh karenanya, dengan ilmu ini marilah kita sadari bahwa meskipun tempat kita jauh dari tempat salat Jumat, tempat tinggal kita jauh dari tempat salat Jumat, tetap harus kita tempuh, sebab ini adalah memenuhi panggilan serta perintah Allah. Sebagaimana orang beribadah haji hanya ada satu tempat di dunia ini, yaitu di Ka'bah, di Makkah Al-Mukarramah. Meskipun jauh kita tempuh, tidak boleh kita membuat tempat ibadah haji yang lain di selain Ka'bah Al-Mukarramah. Oleh karenanya bersyukurlah kita, meskipun harus bersusah payah, harus berhenti dari perjalanan, harus menghentikan kegiatan-kegiatan ekonomi dan sebagainya, hanya untuk memenuhi panggilan Allah. Panas, hujan kita tempuh untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Kita jangan tergoda apabila ada orang, ada kelompok-kelompok tertentu yang menginginkan pendirian ibadah salat Jumat agar tidak jauh dari tempat tinggal, yang sehingga di dalam sebuah balad terdapat lebih dari satu salat Jumat.
Hadirin yang berbahagia, pada hari ini kita berada di bulan Dzulhijjah, dan pada Jumat ini kita berada pada hari tasyrik yang kedua. Di hari tasyrik kita diharamkan untuk berpuasa, yang puasa itu adalah puasa ibadah. Apakah puasa wajib yang berupa nazar, yang berupa qadha, bahkan yang berupa puasa kafarah, semuanya tidak bisa ditunaikan di hari tasyrik ini. Dan bahkan seumpama seseorang yang kebiasaan puasanya sehari puasa, sehari tidak, dan kemudian waktu puasanya jatuh di hari tasyrik, maka tidak boleh ditunaikan. Hadirin yang berbahagia, akan tetapi meskipun telah kita tunaikan ibadah puasa di awal-awal Dzulhijjah, akan tetapi karena Dzulhijjah ini adalah salah satu bulan mulia yang dimuliakan oleh Allah, dan Allah memerintahkan kita untuk memuliakan, maka setelah hari-hari tasyrik ini, yang pada tahun ini dimulai pada hari Minggu besok, maka bagi kita sudah boleh untuk melaksanakan puasa, baik itu puasa-puasa wajib maupun puasa-puasa sunnah, semuanya boleh dilakukan. Apalagi bulan Dzulhijjah ini adalah merupakan bulan yang terakhir dari kalender Hijriyah, di mana kita disunnahkan untuk banyak-banyak berpuasa. Maka meskipun sudah keluar dari Idul Adha, tetap kita disunnahkan untuk banyak-banyak berpuasa. Dan terkhusus nanti di hari terakhir sebagai penutup tahun, disunnahkan bagi kita untuk berpuasa, untuk banyak-banyak melakukan ibadah, banyak-banyak melakukan kebaikan, agar penutup atau akhiran dari tahun buku kita ditutup dengan ibadah dan kebaikan. Hadirin yang berbahagia, masih di hari tasyrik ini disunnahkan juga bagi kita yang kepingin menambah untuk menyembelih binatang kurban, yang kemarin belum atau bahkan yang kemarin sudah, tetap masih disunnahkan sampai besok pada hari tasyrik yang ketiga di waktu asar. Boleh dilaksanakan sendiri-sendiri maupun secara berkelompok. Pentasarufannya juga boleh dilaksanakan sendiri atau bersama-sama. Tetapi apabila kurban yang disembelih adalah kurban sunnah, maka orang kaya, orang miskin boleh menikmatinya. Dan apabila kurbannya adalah kurban wajib, maka hanya orang miskin, orang fakir saja yang boleh menikmatinya, sementara orang kaya maupun orang yang berkurban serta keluarganya tidak diperkenankan untuk mengambil daging korban tersebut. Mudah-mudahan khutbah singkat ini menjadikan tambahnya wawasan kita, bertambahnya ilmu kita, sehingga menjadikan ibadah kita dari waktu ke waktu semakin baik, semakin sempurna dan layak diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله.